dia bukan lawan daripada pengharapan. Nah, penderitaan itu bisa kita sebut sebagai salah satu way of following Christ, gitu ya. Jadi ada dua macam penderitaan yang kita lihat di dalam Alkitab. Ada satu penderitaan yang kita alami sebagai konsekuensi logis, sebagai tanda bahwa kita sedang mengikut Tuhan, dan itu adalah sebuah penderitaan yang suci, yang mulia. Ada penderitaan yang kita alami karena kesalahan kita, ya. Nah, itu disebut sebagai sebuah kebodohan. Nah, yang satu menuntut kesetiaan, yang satu menuntut pertobatan tentunya, ya kan? Nah, jadi di tengah-tengah penderitaan itu, pengharapanlah sebenarnya yang bisa membuat kita bertahan di dalam penderitaan yang mulia itu. Ya, jadi saya membedakan antara penderitaan yang baik atau penderitaan yang mulia dengan penderitaan yang bodoh. Ya, jadi ketika kita di tengah-tengah penderitaan. Nah, bagaimana dengan penderitaan yang kita alami karena kesalahan kita? Nah, pengharapan pun harusnya membuat kita bisa keluar dari kebodohan yang membuat kita menderita. Jadi kita bertobat dan kita percaya kalau kita menginginkan sebuah pertobatan, maka Tuhan akan menyambut pertobatan itu dan menuntun kita keluar dari kebodohan-kebodohan yang membuat kita menderita itu. Jadi pertama saya kira penderitaan itu bukan antonim daripada pengharapan. Ya, lawan dari pengharapan adalah keputusasaan. Oke, saya rasa sangat jelas ya. Terima kasih Bang Fendi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Promin Simbolon. Kemarin belum sempat terjawab ya. Apa pendapat Abang perihal zaman sekarang dibandingkan dengan zaman kegelapan dulu yang dialami orang Israel sebelum perjanjian baru di 400 tahun itu Bang? Kesusahan dan penderitaan yang dialami itu apakah menyangkut kebutuhan rohani yaitu relasi dengan Tuhan Bang? Ya, ada banyak hal yang terjadi pada masa silent period itu. Nah, salah satu yang kita katakan sebenarnya mereka banyak melakukan refleksi-refleksi. Nah, sebagian dari proses refleksi itu kemudian didokumentasikan di dalam catatan-catatan yang disebut dengan extra canonical. Ya. Nah, kita tidak menerima itu sebagai kanon dalam Alkitab, tapi saudara-saudara kita dari Roman Katolik menerimanya. Dan kebanyakan dari tulisan-tulisan itu lahir pada masa intertestamental itu. Dan itu menjadi sebuah dokumen yang baik, menggambarkan bagaimana pergumulan-pergumulan mereka. Terutama di situ paling banyak diceritakan tentang masa-masa sulit mereka di tengah-tengah penindasan orang Roma dan kekuasaan asing, dan bagaimana mereka di situ mencoba menemukan identitas mereka sebagai umat Tuhan di tengah-tengah absennya nabi atau tidak hadirnya suara Tuhan. Nah, itu menjadi sebuah spiritualitas yang menarik sebenarnya. Bagaimana kita mencoba menemukan harapan di tengah-tengah ketidakadaan nabi dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah refleksi yang baik. Apakah itu sama dengan apa yang dialami orang sekarang? Saya kira saya tidak terlalu banyak tahu, tapi saya ingin mengajak kita sebentar nanti akan menceritakan apa yang dialami oleh bagaimana kita hidup di tengah zaman sekarang yang membuat kita sulit berpengharapan. Hal-hal apa saja? Dan bagaimana kita kemudian bisa menemukan harapan di tengah-tengah berbagai macam kompleksitas hidup yang kita jalani sekarang. Jadi mungkin sebagian dari jawaban itu akan mudah-mudahan, insya Allah akan kita temukan dalam sesi ini. Nah, demikian juga saya rasa ini juga menyangkut ke pertanyaan yang nickname-nya Senja yang Dirindukan. Kata kakak atau abang ini, sebelum masa penantian selama 400 tahun, apakah Allah ada menyampaikan sesuatu kepada seseorang tentang masa penantian yang begitu lama, Bang? Maksudnya ada precaution-nya nggak? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Allah sepertinya seolah-olah tiba-tiba menarik diri dari tengah-tengah umatnya. Jadi seolah-olah nggak ada warning. Seingat saya nggak ada. Oke, demikian kakak abang teman-teman pertanyaan yang dari minggu lalu dan sekaligus ini dia pengantarnya seperti yang telah sedikit Bang Effendi kupas juga tadi ya, sedikit kerangkanya. Jadi kita sekarang marilah memasuki diskusi kita di pertemuan ketiga Sojourners Hope Series, yaitu dari Hope in Our Times.
Aku serahkan kepada Bang Effendi. Baik, thank you Jessica. Nah, teman-teman, pada tahun 1946 ada seorang yang bernama Eckhart, John Presper Eckhart, dan seorang temannya yang bernama John Mauchly. Nah, orang ini adalah orang-orang yang sangat gigih membuat berbagai macam penelitian, penemuan-penemuan yang berkaitan dengan teknologi. Nah, kedua orang ini menemukan sebuah alat yang dinamai dengan Electronic Numerical Integration and Computer, ENIAC. Itu adalah sebuah penemuan yang menjadi landmark lahirnya sebuah masa baru, zaman baru yang mempengaruhi peradaban manusia, yaitu zaman komputer. Nah, sebelum mereka memang ada beberapa penemuan-penemuan yang menjadi prototipe komputer, tetapi apa yang ditemukan, apa yang invent oleh Eckhart dan Mauchly ini adalah landmark dari lahirnya generasi komputer. Ya, ini disebut dengan the first generation computer. Nah, ini menandai sebuah terobosan yang merubah wajah peradaban manusia dengan komputer dan teknologi digital yang sangat advance, yang berjalan sangat pesat itu. Manusia juga mengalami sebuah lompatan demi lompatan. Ada banyak sekali hal-hal yang sebelumnya bagi manusia sebagai sebuah kemustahilan, oleh teknologi komputer, teknologi digital itu menjadi sesuatu yang make sense, yang bisa terjadi. Salah satu buah dari teknologi komputer dan berbagai macam teknologi lainnya adalah ketika kemudian manusia berhasil mendaratkan manusia ke bulan, ketika kita berhasil mendaratkan manusia ke bulan. Itu menjadi sebuah lompatan yang paling, salah satu yang sangat besar. Orang tidak pernah bisa membayangkan bahwa manusia akan keluar dari planet bumi ini dan tiba di sebuah benda antariksa lain di luar bumi. Nah, yang menarik kalau kita bayangkan, nah saya coba cari tahu apa sih teknologi komputer pada waktu itu. Teknologi komputernya kecil sekali. Komputer yang dipakai oleh NASA pada waktu itu yang berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan teman-temannya ke bulan, itu hanya berkekuatan 32,7 bit RAM. Itu artinya rata-rata laptop, HP yang kita pegang ini, kapasitasnya sejuta kali lebih hebat, lebih besar kapasitasnya daripada komputer yang dipakai oleh NASA ketika mereka mengirim Neil Armstrong dan teman-temannya ke bulan. Bayangkan berapa besar possibility yang ada di tangan kita. Ya kan? Itu merubah semua wajah peradaban manusia dan membuat manusia semakin percaya diri bahwa hampir tidak ada yang dia inginkan yang tidak terjadi. Ya kan? Kita makin yakin. Jadi self confidence kita secara kolektif meningkat tinggi sekali. Ya, kita semakin lama semakin mempunyai keyakinan, man can do it together with women, percayalah. Nggak ada man can do nothing without woman. Ya, jadi nothing that man cannot do, semua bisa dilakukan. Nah, secara tidak sadar itu juga kemudian mempengaruhi sebuah mindset manusia, peradaban kita secara kolektif. Apa mindsetnya? Mindsetnya adalah kita mulai membangun kepercayaan kita, kepercayaan itu atas diri kita sendiri. Ya, dari situlah makin lama makin muncul. You have to believe that you can do it. You believe you can do it. Nah, sadar atau tidak sadar, hidup kita kemudian makin lama makin mengerucut, makin berpusat kepada kecakapan kita, keahlian kita, pengalaman kita, dan segala sesuatu yang ada dalam kontrol kita. Kita menjadi semakin terobsesi, ingin memegang semua kendali yang mempengaruhi hidup kita. That's our time, that's our civilization. Ya, itu yang membuat kita begitu pride dengan diri kita. Ada pride yang luar biasa, ya. Nah, tetapi di sisi lain kita juga melihat semakin lama semakin kita menggantungkan percaya diri kita kepada keahlian kita, kecakapan kita, pengalaman kita, koneksi kita, wealth kita,
semua itu perlahan-lahan sebetulnya membuat kita menjadi orang-orang yang sangat fragile, sangat rapuh, sangat rentan, sangat vulnerable. Why? Karena setiap saat, anytime ada sesuatu yang menghempas diri kita yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, apa saja self esteem kita, kita langsung pecah, hancur, berantakan. Ya, itu yang membuat kita menjadi fragile. Ya, kita menjadi sangat mudah stres ketika rencana-rencana karir kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Padahal kita mengatakan, I have control over my life. Ya kan? Kita mudah kecewa ketika mimpi-mimpi dan cita-cita kita hancur berantakan. Kita merasa, udahlah, nggak ada lagi, gitu ya. Kita merasa mudah tertekan karena orang-orang di sekeliling kita terus-menerus menuding kita dan membanding-bandingkan kita dengan keberhasilan orang lain. Wah, itu orang sana, anaknya sudah begini, wah, kita begini, dan begitu, dan segala macam. Dan itu membuat kita menjadi sangat mudah rapuh. Ya. Jadi di balik gemerlap dan keberhasilan-keberhasilan kita menempatkan seluruh hidup kita di dalam diri kita sendiri. Kita nggak mempunyai perlindungan lain kecuali diri kita sendiri. Dan itu membuat kita sangat vulnerable. Ya kan? Ada apa saja yang menyerang kita, menghantam kita, kita akan jatuh. Nah, dengan semua pergumulan-pergumulan itu, dengan semua apa yang saya katakan tadi, kita melihat bahwa hidup kita pada saat ini sangat rentan dengan kehancuran, ya, rentan dengan brokenness. Ya, brokenness yang kita lihat di dalam dalam dunia di sekeliling kita itu barangkali akan kita lihat di dalam beberapa hal. Kita melihat brokenness itu dalam wujud kelelahan yang berkepanjangan, the tiredness. Ya, kita menjadi sangat mengejar cita-cita kita terus-menerus dipacu, dan kita mengatakan kalau kita tidak berhasil berarti saya belum menjadi diri saya. I believe I can do it, terus-menerus kita dipacu dengan kita self-motivating, yang mensugesti diri sendiri bahwa we can do it, gitu. Dan itu membuat kita menjadi tired, menjadi lelah karena kadang-kadang kita harus berusaha setengah mati memenuhi harapan-harapan orang yang di sekeliling kita, harapan keluarga kita, harapan kekasih kita, harapan semua, gitu ya. Dan itu bisa membuat kita menjadi sangat exhausted, ya, kelelahan, burnout. Kita lelah karena kita melihat bahwa hidup ini tidak lain adalah sebuah kompetisi, ya, kompetisi. Jadi kita harus menang, kita harus selalu lebih unggul dari orang lain, kita harus selalu lebih baik dari orang lain. We have to be number one. We don't even want to be number two. Ya, number two itu sendiri sudah kita bilang failure. We have to be number one. We have to be number one. Dan bayangkan betapa lelahnya hidup dipacu, didrive oleh ambisi yang sedemikian besar. We have to be number one. Ada banyak sekali slogan-slogan, lagu-lagu menceritakan, "Cause we are the champion, my friend," gitu. Dan kita, wah, rasanya pengen banget naik satu podium, lalu orang menyanyikan itu, dan kita persis di spotlight-nya. Dan itu impian semua kita. Kalau saya menjadi seorang agent marketing dari sebuah perusahaan, saya ingin kalau bisa setiap 2 tahun saya akan muncul di situ dan saya akan di spotlight. Dan kalau saya sekali sudah di situ dan tahun depan saya tidak di situ lagi, saya merasa orang lain mencuri. Bisa jadi. And it's very tiring. Hidup yang sangat melelahkan. Brokenness itu juga kelihatan dalam anxiety, ya, kecemasan. Ya. Cemas karena kita mengalami banyak sekali ketidakpastian, ya. Cemas karena kita we don't know, kita berjalan seperti di dalam sebuah belantara yang seperti tidak ada ujungnya, berjalan di sebuah labirin. Ya, kita cemas. Bagaimana kalau saya tidak menemukan hasil dari semua upaya saya ini? Ya, saya kecemasan, was-was. Kita hidup di dalam sebuah zaman yang sangat uncertain,
ya. Ketidakpastian itu juga membuat kita cemas, ya kan. Dan kita nggak punya pegangan lain, kita hanya bergantung pada diri kita sendiri. Help yourself, itu menjadi sebuah semboyan kita. Yang berikutnya saya kira, the brokenness itu kelihatan dari kesepian, ya, loneliness. Loneliness menjadi banyak sekali. Sekalipun kita dengan mudah menjangkau seisi dunia dengan benda ini, tetapi kita sendiri makin lama makin merasa bahwa kita tidak menemukan orang yang betul-betul bisa menjadi sahabat buat kita, ya kan? Kita bisa berkelana ke seluruh dunia. Kita bisa mempunyai Twitter yang di-follow oleh berjuta-juta orang, dan tapi kita tidak bisa berbicara hati ke hati. Everyone is busy with their own problem, with their own life. Jadi sulit menemukan orang yang secara genuine ingin menjadi sahabat buat kita. Loneliness menjadi our pain, menjadi our brokenness. Ya. So ketika kita berbicara tentang itu semua, lalu kita akan berkata, how can we find hope? Bagaimana kita bisa menemukan hope? Ya. Saya merasa broken. Ya, the brokenness is my life. Gitu ya. Nah itu menjadi pergumulan kita. Nah saya berhenti dulu di sini. Kita mungkin bisa diskusi. Lalu setelah itu saya akan berbicara nanti tentang bagaimana tanda-tanda kerusakan itu, the brokenness itu bisa kita kaitkan dengan pengharapan-pengharapan yang kita temukan di dalam Alkitab. Tapi saya berhenti dulu di situ, saya kira. Baik, terima kasih Bang. Si awal mula tapi saya sudah berpikir keras. Nah, bagaimana dengan teman-teman, kakak dan abang yang ingin bertanya? Yuk kita lewat kolom chat untuk moderator pilih, atau yang greget untuk ngomong langsung, boleh juga langsung unmute mic-nya. Kepada kakak abang dan teman-teman dipersilahkan untuk bertanya atau mendiskusikan. Mari kakak abang. Dan melihat paparan Bang Effendi, aku juga jadi relate sama yang semakin kesini Bang, ternyata mental illness kita juga makin tinggi kata WHO. Bahkan sebelum pandemi ini, aku baca-baca ternyata bagian daruratnya adalah banyaknya meningginya tingkat bunuh diri, seperti kesepian, kecemasan. Dan aku sebagai anak muda juga setuju Bang, banyak bias yang membuat kita jadi teralihkan malah pandang kita dari Tuhan sendiri itu, dari juru selamat itu, gitu Bang. Dan bahkan aku sendiri, kalau ada orang yang merasa ingin di spotlight, aku pernah di tahap Bang yang tidak ingin terspotlight, insecure karena aku takut aku dipandang, bukan Tuhan Yesusku yang dipandang, gitu Bang. Ya, jadi memang apa ya, kesepian, kelelahan yang berkepanjangan yang bisa membawa kita kepada depresi itu, ya, anxiety yang bahkan bisa membuat kita menjadi paranoid, ya, atau menjadi skizo, jangan-jangan itu menjadi sesuatu yang sangat jamak di sekeliling kita, ya. Jadi ukuran-ukuran keberhasilan, ukuran-ukuran kesuksesan itu menjadi obsesi bagi banyak orang sekarang. Ya, dan itu bisa sangat toksik, ya, sangat beracun bagi hidup kita. Tapi kita sepertinya sudah imun terhadap toksik itu sampai pada satu level tertentu kita nggak bisa menghandle lagi, lalu kita collapse. Di tengah gemerlapnya film-film Korea, ya kan? Dalam 7 tahun terakhir ini ada 16 bintang film Korea yang terkenal itu yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dan kebanyakan dari mereka itu mengalami depresi. Salah satu adalah loneliness. Mereka merasa sangat loneliness. Nah, sebagian juga merasa tired dengan dirinya. Dia harus tampil sempurna, dia jadi produsernya punya harapan, dan makin lama dia makin terkenal, tapi dia kemudian merasa bahwa seluruh hidup dia itu ternyata empty. Ya, it's a bubble life, bukan bubble ekonomi saja rupanya ada, tapi bubble life. Ya, kita kelihatan besar, kelihatan megah, tapi we are empty. Nah,
Satu jarum saja cukup untuk membuat kita boom, meledak dan kita kolaps. Ya kan? Nah, oke. Jessica, ada pertanyaan? Oke, kakak abang teman-teman, nampaknya belum ada pertanyaan. Tapi jika kiranya ada yang ingin bertanya, dengan senang hati silahkan ketik saja di chat. Nah, baik. Kalau benar asumsi kita, jadi kalau deskripsi kita tentang brokenness itu adalah sesuatu yang real, maka kita akan bertanya, bagaimana kita, apakah relasi kita dengan Tuhan, apakah spiritualitas kita dengan Tuhan akan bisa menyelamatkan kita dari situ. Bagaimana saya menemukan hope kalau saya mengalami tiredness, ya kan? What's the story of the Bible? Apa kisah Alkitab yang bisa menuntun kita untuk menemukan harapan di tengah-tengah perasaan kelelahan yang panjang? Nah, dalam perjanjian lama ada satu kisah yang menarik, ya, kisah tentang penyertaan Tuhan. Ya. Salah satu kisah menarik dalam penyertaan Tuhan adalah kisah tentang Exodus. Ya, kisah tentang perjalanan orang-orang ya, Israel dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan itu. Kisah itu adalah kisah yang menceritakan bagaimana orang-orang Israel itu berjalan di belantara yang kering, yang gersang, dan yang paling menarik dari situ adalah mereka akhirnya menemukan satu-satunya yang bisa membuat mereka berjalan panjang, ya, adalah penyertaan Tuhan. Tempat itu adalah tempat yang sangat tidak friendly. Ya, secara alam, padang gurun yang mereka jalan itu adalah padang gurun yang tidak friendly. Tidak selalu mereka mendapatkan air, tidak selalu mereka dengan mudah menemukan makanan, dan apalagi mereka berjalan bersama-sama. Nah, bayangkan kalau kita berjalan selama 40 tahun, dan satu-satunya yang menjadi harapan kita adalah, oh nanti Tuhan akan memberikan kita tanah perjanjian. Tetapi tanah perjanjian itu adalah tempat yang kita belum pernah kunjungi. Orang-orang yang pernah ke situ, 10-12 orang saja yang pernah ke situ, dan 10 diantaranya mengatakan tempat itu adalah tempat berbahaya, berisi para raksasa. Nah, jadi bayangkan betapa melelahkannya perjalanan itu. Nah, di dalam perjalanan yang panjang 40 tahun, di tengah belantara yang buas itu, Allah menyertai orang Israel siang dan malam dengan tiang awan di siang hari. Jadi seolah-olah mereka terus-menerus ada mendung di atas mereka. Seolah-olah di tengah belantara padang gurun yang panas terik itu, Allah melindungi mereka. Dan di malam hari yang dingin itu, Allah hadir dengan tiang api mereka, menyertai mereka. 40 tahun. Setiap hari, setiap malam. Apa yang mau dikatakan di situ? Yang mau dikatakan di situ adalah tidak ada satu perjalanan orang yang berjalan di dalam Tuhan semelelahkan apapun itu, di mana Allah tidak menyertai mereka. Kalau Allah menuntun kita kepada satu tujuan hidup yang Tuhan ingin kita capai, maka Tuhan akan menyertainya. Tuhan mengeluarkan mereka dari penindasan dan menjanjikan mereka tanah perjanjian. Maka kepada perjalanan yang Tuhan desain itu, Tuhan menyertai mereka. Yang paling menarik, di tengah-tengah kelelahan yang panjang itu, orang-orang Israel itu tidak sekali, tapi berulang-ulang mengecewakan Tuhan. Dan disitulah kita menemukan harapan yang besar. Allah itu panjang sabar. Ketika Musa mau bertanya kepada Tuhan, tunjukkanlah wajahmu, Allah tidak menunjukkan. Lalu sambil lewat dia mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. It's a good promise. Ya. Kalau kita merasa kelelahan, mungkin itu adalah sebuah waktu yang baik di mana kita berhenti sejenak, lalu kita mengharapkan kehadiran Tuhan untuk menyertai kita. Ya, perjalanan itu mungkin melelahkan, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, that's a good promise.
Nah, yang kedua, kisah tentang exile. Ya. Allah membuang orang Israel ke Babel. Nah, kisah itu saya kemarin katakan, yang paling menarik dari kisah itu adalah ketika Allah membuang mereka ke tanah Babel, Allah ikut dengan mereka. Allah tidak membuang mereka begitu saja, menelantarkan mereka. Menarik ya. Allah membuang mereka, tetapi Allah menyertai mereka di pembuangan. Makanya kita berkata, ini pembuangan apa enggak sih? Gitu ya. Masa dibuang disertai? Nah, mereka mengalami kelelahan juga di situ. Lelah karena mereka merasa bahwa hidup di sebuah dunia yang asing, tidak menerima siapa mereka, dan seterusnya. Mereka mengalami depresi. Bagaimana mungkin kau menyuruh kami bernyanyi, sementara kami jauh dari Sion? Itu adalah ratapan mereka. Ya, yang ada lagunya itu, lagu Natal yang nggak sengaja dibuat. By the river of Babylon, there we sat down and wept. When we remember Zion, gitu. Jadi mereka mengalami kelelahan yang panjang karena mereka jauh dari tanah mereka, tanah leluhur mereka. Allah seolah-olah jauh, padahal Allah ada di tengah-tengah mereka. Disitulah kemudian mereka melihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka di tengah pembuangan. Salah satu kisah penting adalah kisah yang terjadi di dalam zaman Esther. Ketika mereka di pembuangan, lelah, dan mereka terancam, Allah justru menyelamatkan mereka dari tangan orang jahat melalui seorang perempuan. Very unlikely, ya, seorang perempuan. Kemungkinan besar juga adalah anak yatim. Itu sebabnya dia diasuh oleh pamannya. Very unlikely. Ya, di tengah keletihan-keletihan kita bisa berdoa supaya kita menemukan oasis-oase. Ya. Oase-oase itu mungkin bisa hadir dalam wujud-wujud seperti Esther, seperti Daniel. Ya. Tidak ada hal yang hiruk pikuk, tetapi di situ ada tanda-tanda bahwa Tuhan ada. Finding oase di tengah-tengah keletihan perjalanan hidup yang panjang bisa menjadi sumber pengharapan kita yang baik. Lalu kita juga mengalami apa yang kita sebut dengan anxiety. Anxiety. Apakah dari mana saya menemukan harapan? Anxiety. Saya ditinggal sendiri, saya tidak tahu, berjalan dalam ketidakpastian. Nah, sekali lagi kisah-kisah di dalam Alkitab bisa mengajak kita untuk melihat harapan. Salah satu kisah yang menarik dalam Alkitab adalah kisah tentang Hagar. Hagar adalah orang yang menjadi korban, jadi usir oleh tuannya yang pertama mengangkat dia menjadi gundiknya sendiri. Abraham mengusir dia, ya kan, atas keinginan Sarai. Lalu dia sedang hamil tua. Dia pergi jauh, dan bayangkan seorang perempuan yang sudah sedang hamil tua, dia ditindas oleh nyonyanya sendiri, padahal nyonyanya yang menjodoh-jodohkan dia dengan Abram. Sekarang setelah dia hamil, dia diusir. Very unfair. Ya. Bagaimana hidup sekarang setelah diusir? Nah, dia putus asa. Dia hampir putus asa. Di tengah-tengah keputusasaan itu, dia ditemui oleh malaikat Tuhan. Dia kehausan, dan malaikat Tuhan menemui dia. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 16, itu menjadi kisah yang menarik. Lalu malaikat Tuhan berkata, engkau harus pulang. Engkau harus pulang kepada nyonyamu, kepada tuanmu, dan engkau akan melahirkan anak. Dan engkau akan menamai dia Ismail. Tuhan mendengarkan kesakitanmu. It's very interesting. Ya kan? Nah, di tengah-tengah anxiety itu, kita bisa mengharapkan kehadiran Tuhan yang tak terduga. Jangan pernah berhenti berharap akan kehadiran Tuhan, walaupun dengan cara-cara yang tak terduga. Pasti Hagar tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan menemui dia. Dia sudah totally hopeless. Tapi Tuhan datang dan menemui dia.
That's a good thing. Ya kan? That's a good thing. Ketika orang Israel di tanah Mesir dan bertahun-tahun mereka menjerit di tengah-tengah penindasan itu, mereka mungkin sudah hopeless. Sampai pada satu titik mereka begitu capek, begitu anxious, apakah mungkin ada jalan keluar. Mereka tidak lagi bisa menjerit. Ya. Mereka tidak lagi bisa menjerit. Suaranya bisa kedengaran? Nah, sampai dia hanya mendesah. Pada waktu mereka sudah mendesah itulah Alkitab mengatakan, dan Allah mendengar. Waktu mereka bisa berteriak, Allah malah sepertinya tidak dengar. Tapi waktu mereka sudah kehabisan suara, 400 tahun generasi demi generasi menjerit, Tuhan dengar. Pesan yang mau dikatakan di situ adalah, jangan pernah berhenti menjerit kepada Tuhan. To the last voice that you have. Ya, kalau kita merasa sangat lelah, sangat anxious, merasa, aduh, kalau satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berseru, menjeritlah. Allah melihat Hagar dan menolong dia. Walaupun kita berkata, loh, ini kan sebuah kesalahan dalam cara Abraham memahami panggilan Tuhan. Bahkan orang yang bagian daripada kesalahan itu sendiri, ketika dia berada di dalam keadaan yang hopeless, Allah pun bisa mendengar dia dan menemui dia. God hears, God listens. Ya, jadi ketika kita merasa sangat tidak yakin lagi, sangat tidak tahu mau kemana, seperti lost di tengah sebuah perjalanan hidup kita, dan kita berkata, I don't know where to go. Mungkin adalah waktu yang baik untuk berkata, God helps me. I don't know where to go with my life. I am tired and I am anxious. Saya khawatir, saya tidak yakin, I just do not know what to do with my life. Help me. Gitu ya. Jadi itu bisa menjadi sebuah harapan. Jadi di tengah-tengah hidup yang sangat sempit, sangat menghimpit kita, jangan pernah berhenti untuk bersuara kepada Tuhan, mencari Tuhan. Loneliness. Yeah. What happened with loneliness? Nah, loneliness, dari mana kita menemukan harapan kalau kita mengalami loneliness? Saya kira loneliness itu kita akan bisa temukan di dalam inkarnasi, di dalam kayu salib, kisah Golgota terutama. Tidak ada tempat yang lebih sunyi dan sepi dibandingkan Golgota ketika Yesus disalibkan. Tempat itu adalah tempat di mana Yesus bukan saja ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia ditinggalkan. Bapaknya memalingkan wajahnya dari dia. Itu adalah kesunyian yang tiada tara. Ya, itu adalah kesunyian yang tiada tara. Di tengah-tengah kesunyian itu dia menjerit. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Itu adalah sebuah jeritan yang luar biasa. Kisah itu adalah klimaks daripada brokenness. Ya. Kalau kita berkata, apakah ada harapan di tengah brokenness? Yes. The whole story of the Bible is the story of hope coming out from brokenness. Kisah Alkitab itu adalah kisah yang berbicara tentang bagaimana Allah menghadirkan harapan keluar dari brokenness itu. Brokenness. Di balik hari Jumat Agung itulah muncul kebangkitan. It's brokenness. Dan Allah kelihatannya memberikan sebuah pesan yang baik, bahwa something good selalu datang dari brokenness. Tanah yang rusaklah yang akan menjadi ladang subur. Kalau tanah tidak dirusak dengan bajak, dia nggak bisa menjadi lahan yang subur. Benih yang rusaklah yang bisa tumbuh. Kalau seed itu tidak broken, dia nggak akan bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. The broken cloud will bring rain. Jadi awan yang pecahlah
yang akan menghasilkan hujan. Kalau dia nggak pecah-pecah, dia nggak jadi hujan. It's the brokenness. It is the broken of the body, the broken of Jesus yang memberikan kita redemption. Ya kan? Dan menarik sekali, Yesus kemudian mengatakan, pada satu perjamuan malam dia memecahkan roti. Dan dia berkata, setiap kali engkau memecahkan roti ini, ingatlah, ya, ingatlah bahwa aku telah memberikan nyawaku bagimu. So it's the story of brokenness. Allah menghadirkan hope dari brokenness. Jadi kalau kita mengalami brokenness itu, mungkin itu adalah tempat yang baik kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukankah hati yang hancur adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan? Kata pemazmur. Ya kan? Hati yang hancurlah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak boleh mengharapkan hidup yang free of brokenness. Brokenness itu adalah sebuah kesempatan baik kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi jangan cari-cari broken, jangan merusak orang juga, bukan itu poinnya. Ya, jadi ketika kita mengalami brokenness itu adalah tempat yang subur di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang memberikan harapan. Oke, saya berhenti dulu di situ, nanti kalau enggak saya panjang banget ngomongnya. Oke, terima kasih Bang. Teman kakak dan abang, sangat dipersilahkan jika ingin bertanya, silahkan ketik di chat. Gitu. Bang, aku juga mau nanya, boleh nggak sih moderator nanya Bang, selagi nunggu pertanyaan? Nggak tahu, saya sih ditanya, kalau bisa jawab, kalau nggak bisa, ya udah. Gini Bang, di masa sekarang kan bisa jadi manusianya lebih kritis ya daripada orang di perjanjian lama, perjanjian baru. Kekritisan ini kadang yang kayaknya diperbolehkan untuk lebih kenal Yesus, tapi kayaknya juga dilarang gitu Bang. Kadang kekritisan ini juga yang membuat harapan goyah Bang, ketika kita nggak berhasil ketemu Yesus dalam kekritisan kita. Bagaimana dengan itu Bang? Mungkin Abang ingin menanggapi Bang? Kenapa yang satu kalimat yang terakhir terputus? Sorry, Jessica. Bagaimana jika kekritisan itu yang menghantarkan kita padanya putus harapan? Kita nggak ketemu Tuhan Yesus di dalam kekritisan kita, jadinya kita menyerah. Bagaimana itu, Bang? Kritis seperti apa yang Jessica maksud? Mungkin mempertanyakan Tuhan, terus orang yang percaya tidak ketemu lah gitu, Bang. Si yang bertanya ini kepada orang yang percaya ini mungkin nggak mampu menjawab atau bagaimana gitu, Bang. Nah, oke, kalau saya boleh pahami gini, apakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan kalau kita kritis? Atau dengan mana yang lebih mungkin menolong kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Kritis atau tidak kritis? Kurang lebih gitu? Iya, itu juga pertanyaanku, Bang. Yang tidak bisa dijawab juga, Bang. Nah, yang menarik adalah kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah itu adalah Allah yang relasional. Iya kan? Iya, Bang. Artinya, Allah itu bukan Allah yang numb, yang mati rasa. Jadi Allah itu tidak diam gitu. Kita mau ngapain aja dia diam, nggak ngapa-ngapain. Kita percaya dia diam, kita nggak percaya dia diam, kita mengasihi dia diam, kita membenci dia diam. That's not the God of the Bible. Dia berelasi dengan kita. Nah, ketika kita kritis, kalau kritis itu lahir dari keinginan kita untuk memperdalam relasi kita, dalam arti mengenal kita dengan Tuhan, saya rasa kabar baiknya adalah Allah itu sangat ingin dikenal dengan cara yang sungguh-sungguh dan tulus. Termasuk ketika kita ragu. Jadi kita nggak perlu berpura-pura percaya sama Tuhan. You got my point? Jadi kita bilang gini, kita pura-pura beriman ini, padahal kita pada dasarnya nggak beriman sama dia. Kalau saya bilang lebih bagus kamu jujur nggak beriman daripada
bohong beriman. Pura-pura beriman lebih bagus daripada nggak beriman sama sekali. Nah, tapi ingin mencari Tuhan, ya kan? Bukankah ada satu undangan yang menarik, ya kan? Tuhan pernah mengatakan begini, kalau kamu mengetuk pintu, maka engkau akan dibukakan pintu. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Kalau engkau meminta, maka kepadamu akan diberikan. Nah, jadi kita diundang untuk mengalami perjumpaan itu. Iya kan? Salah satu kisah menarik di dalam kisah kebangkitan, setelah Yesus bangkit adalah kisah Thomas yang berkata, aku nggak akan percaya kecuali aku melihat dia dan mencucukkan jariku ke lubang tangannya. Nah, ketika Yesus datang, apa Yesus katakan kepada Thomas? Dia berkata, oke, Thomas, come, it's alright. Aku menghargai kau sebagai orang yang doubtful. Ini tanganku, kamu cucuk, silakan. Lubangnya masih ada di situ. It is an invitation. Memang Yesus kemudian mengatakan, wah, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Tapi dia juga tetap mengatakan kepada Thomas, ya, syukurlah kau akhirnya percaya. Gitu. Jadi Tuhan nggak terlalu takut untuk dijumpai dengan sikap yang skeptik. Ya. Dia nggak terlalu takut untuk dijumpai dengan sikap yang skeptik. Kita boleh mengatakan, it is hard for me, sulit kali sekarang bagiku Tuhan untuk mempercayaimu. Daripada, oh aku percaya kok sama kau Tuhan. Tenang aja Tuhan, aku percaya. It's okay untuk mengatakan, Tuhan, aku ingin percaya padamu pada saat seperti ini. Tapi aku sulit mempercayaimu pada saat seperti ini. Help me. Help me. Aku ingin percaya padamu. Help me. Aku ingin menemukan harapan di dalam engkau. Tapi aku seolah-olah berlihat semua yang sekelilingku ini gelap. Help me. Gitu. Itu lebih bagus daripada kita mendinai keraguan-raguan itu. Gitu. So, itu mungkin jawaban panjang saya. Oke Bang, sangat terjawab. Dan kemudian juga ada pertanyaan dari Kak Gema Juwita ya. Kakak silahkan boleh juga meng-unmute mic-nya. Jika tidak lewat chat, Halo. ya silakan Kak. Kedengaran? Kedengaran Kak? Oh, okay. So my question is langsung aja ya. Oke, Gema. Kenapa? Abang. Kenapa in many situations Tuhan itu sepertinya tidak bekerja? Well, kalau kita lihat banyak orang, many people suicide even before God helps. So, what is that the case? Kedengaran Bang? Kedengaran? Ya. Boleh silakan. Ya. Nah, apakah setiap tragedi, baik itu individu atau kolektif, itu artinya Allah tidak sedang bekerja? Mungkin Allah sudah bekerja, tapi kita tidak ingin dia bekerja dengan cara seperti yang dia pilih. Itu juga bisa terjadi. Kita yang memutuskan bagaimana Allah harusnya bekerja. Ya kan? Aduh, Tuhan nggak menolong. Padahal mungkin Tuhan sudah memberi pertolongan dengan cara lain, tapi kita memutuskan. Jadi kita yang menentukan bagaimana Allah harus bekerja untuk kita. Itu juga bisa menjadi kendala buat kita untuk mengalami pengharapan atau kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang menolong kita. Yang kedua, kita mungkin tidak mengalami merasa sebenarnya memang kita yang sudah memutuskan untuk tidak mau lagi mungkin berharap kepada Tuhan. Nah,
kadang-kadang mungkin ini sulit dijelaskan gitu ya, tapi ada banyak orang yang dengan sadar memilih untuk tidak melibatkan Tuhan mungkin dalam hidupnya. Nah, itu juga bisa menjadi hambatan, tentu dia bisa mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, tadi mengatakan ketika Hagar sedang dibuang seperti itu, Hagar mempunyai lebih dari cukup alasan untuk udahlah, ngapain lagi. Tapi dia berhenti, dia berharap, dan Allah datang menemui dia. Setelah 400 tahun ditindas terus-menerus di tanah Mesir, orang Israel memiliki lebih dari cukup alasan untuk tidak usah lagi menjerit-jerit kepada Tuhan. Tapi mereka terus bersuara kepada Tuhan, sampai pada suara yang paling lemah. Ya, ketika mereka mendesah, Tuhan mendengar. Gitu. Jadi kalau saya sih melihat, ada kemungkinan kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menolong, mungkin kita tidak mau ditolong karena Tuhan tidak menolong kita dengan cara yang kita mau. Atau kita memang sudah tidak lagi mengharapkan Tuhan juga, sama sekali. Ya kan? Jadi, either way. Jadi waktu kita mengharapkan Tuhan, maka kita perlu berharap bahwa let God be God, gitu. Biarlah Dia yang bertindak. Oke, dan Kak Gema menanggapi, Bang, apa intinya iman kalau begitu? Kayak mana menghubungkan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, bahwa ini adalah inti dari iman di dalam brokenness. Mungkin ini terkait juga ya, Bang, dengan pembahasan kita di Old and New Testament kemarin. Saya suka dengan kisah Yesus meredakan angin ribut. Yang membuat saya suka bukan kisah dia menghentikan anginnya. Yang menarik buat saya kisah itu adalah sebelum mereka naik ke perahu itu, mereka baru saja melihat dengan mata kepala mereka sendiri mujizat-mujizat yang besar. Memberi makan banyak orang, ya kan? Dengan beberapa potong ikan dan roti. Itu mujizat luar biasa loh. Lalu mereka naik perahu, menyeberang danau. Lalu di situ kemudian mereka tiba-tiba ada angin. Kisah itu mengatakan Tuhan ada di mana? Tuhan ada di kapal itu. Itu bukan waktu dia jalan, Bang Tian. Yang sedang tertidur itu bukan, Bang? Meredakan angin ribut. Meredakan angin ribut. Dia tidur. Dia tidur. Nah, yang menarik adalah mereka melihat Tuhan ada di situ, tapi dia tidur. Lalu kemudian mereka berdoa atau menjerit. Dan isi jeritan itu adalah sebuah dakwaan. Dia bilang begini, mereka bilang begini, tidakkah engkau peduli bahwa kita akan binasa? Murid-muridnya bilang begitu, guru, tidakkah engkau peduli bahwa kita akan binasa? Dia ada di situ loh, gitu. Makanya dia bangun, dia berkata, kalian ini nggak punya iman sama sekali. Seolah-olah dia bilang gini, gak mungkin harusnya kapal ini menenggelamkan kita. Aku ada di sini. The fact aku tidur atau tidak, aku ada di sini. Selama aku ada di sini, tidak akan mungkin kita akan binasa. Harusnya keyakinan itu ada dalam diri mereka.
Tapi kepanikan, ketakutan, kegelisahan lebih dominan menguasai mereka, lalu mereka mendatangi Yesus dengan tuduhan itu. Tidakkah engkau peduli? Jadi di akhir kisah itu, ketika dia meredakan angin itu, Yesus nggak banyak bicara tentang mujizatnya. Ya. Dia berbicara tentang betapa kecewanya dia akan iman mereka yang sangat lemah. So, think about it. Ya. Apakah krisis yang kita alami itu, di tengah-tengah perasaan seolah-olah Tuhan absen, akan membuat kita bisa melihat kebesaran Tuhan, atau kita justru mendatangi Tuhan dengan dakwaan, I don't think you care of me. Ya. Oke, berarti juga oke Bang, ajakan reflektif diri dan lebih memahami kehendaknya. Begitu pula Bang Eksaudi, abang atau kakak ya, ya Eksaudi Gratia, bertanya Bang. Kakak ngamar itu. Oke, kepada kakak yang menyamar. Jadi pertanyaan kakak ini, yang menyamar ini begini Bang, bagaimana kalau kita berdamai aja dengan kerapuhan itu? Karena sering kita tidak bisa set hati kita untuk selalu full of hope. Berdamai dengan hati kita yang sedang gelap sebagaimana realita kerapuhan kita. Itu juga solusi nggak ya, Bang? Ya kayak kita diajak presiden berdamai dengan COVID lah ya. Nah, saya nggak tahu apa artinya berdamai. Kalau berdamai itu artinya mengakui bahwa kita memang sedang mengalami brokenness, kerusakan. Lalu kita mengakui bahwa Tuhan, this is beyond my ability to fix. Ini jauh melampaui kesanggupanku untuk memperbaikinya. Either you give me strength or you help me to fix this. Berilah aku kekuatan untuk menanggung brokenness ini, atau keluarkanlah aku dari brokenness ini. Nah, either way kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Ada brokenness, ada keadaan-keadaan yang mungkin menurut Tuhan baik untuk terus-menerus kita jalani, membuat kita mungkin humble, membuat kita mungkin justru mengalami formatif, ya kan? Jadi ada satu seorang bapak biara, saya lupa namanya ya. Dia tuh sangat membangun sebuah spiritual di dalam pengalaman hidup yang gelap. Jadi menemukan spiritualitas di tengah disappointment, di tengah-tengah despair. Nah, itu menjadi disiplin spiritualitas dia. Dan dia memang mengatakan adalah sebuah hal yang sangat formatif ketika kita menemukan Tuhan di tengah-tengah despair itu. Ya kan? Jadi mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa fix. Dan kita harus berdamai. Ada mimpi-mimpi kita yang mungkin kita akan berkata, I'm not gonna make it. Tapi itu bukan the end of the world. Jadi salah satu berkat pengharapan dalam Tuhan itu adalah kita bisa menerima hal-hal yang kita tidak bisa rubah. Ya kan? Ketika kita bisa menerima hal-hal yang kita tidak bisa rubah dalam hidup kita, lalu kita mensyukuri itu, dan tidak kemudian kehilangan iman kita kepada Tuhan, it is hope menurut saya. It is hope. Jadi hope itu tidak selalu datang dalam pengalaman kita sebagai wujud merubah, membalikkan semua yang sekarang kita alami. Strength to accept brokenness can be hope. Can become a hope. Oke. Blessing in disgusting gitu ya Bang ya? Prayer for serenity, kata Kak Teti. Ya. Peace with me. Baiklah. Demikian juga ada pertanyaan dari Okto Sihombing.
Nah, Bang Okto ini melihat Bang ada banyak meme, ada banyak poster, kayaknya mungkin yang maksud Bang Okto ini kayak quote-quote gitu ya. Mencoba meyakinkan untuk tidak menaruh harapan pada orang lain. Bang, ini ada kaitannya nggak dengan krisis pengharapan di waktu-waktu yang sekarang-sekarang ini, Bang? Ada banyak alasan kita nggak berharap sama orang lain. Salah satu kita takut kecewa kan. Iya, bener Bang. Iya, banyak banget PHP soalnya. Ya enggak. Nah, karena itu kita takut berharap kepada orang. Nah, ketika kita mengatakan berharap kepada Tuhan, itu tidak menampik kemungkinan Allah menolong kita melalui orang lain. So we need discernment. Nah, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak selalu datang dengan tangan yang mujizat. Kadang-kadang dia datang dengan wujud orang lain, ya kan? Nah, ketika kita misalnya mengalami kesedihan yang berat, lalu entah bagaimana teman lama kita, bekas teman KTB kita tiba-tiba menelepon kita, lalu bercerita, mengajak kita berdoa, mungkin dia adalah utusan Tuhan. Ya kan? Tapi yang akan menjadi salah ketika kemudian setiap kali kita ada masalah, kita langsung cari orang. It's two different thing. Ya kan? Nah, lalu kita mencari counsel, fine, gitu ya, mencari masuk nasihat, that's good, gitu ya. Nah, jadi apakah ini ada kaitannya dengan krisis pengharapan pada recent time? I don't know, ya. Tapi memang saya khawatir, yang saya khawatirkan adalah tidak mau berharap buat orang lain melalui orang lain itu juga bisa. Jadi ada banyak faktor yang membuat kita tidak berharap, tidak mau sama sekali mengharapkan bantuan dari orang misalnya, ya kan? Satu kita tidak mau PHP, satu kita tidak mau hutang budi, ya enggak? Kita takut berhutang budi sama dia. Jadi orang-orang pun enggak mau, nanti aku ditolongnya, habis itu jadi berhutang budi aku sama dia. Itu sebetulnya adalah sebuah, mungkin jangan-jangan itu kesombongan kali ya. Orang bagaimana kalau dia betul-betul tulus nolong, ya kan? Jadi kita nggak tahu, ya enggak. Nah, kemudian juga itu bisa menjadi tanda pride yang itu. Jadi bilang, I don't want to get any help from anybody. God alone will help me. Tuhan bilang, aku sudah menolongmu, aku sudah kirim si ini kok nggak mau, aku kirim ini kok nggak mau, aku suruh si ini kok nggak mau juga. What do you mean? Gitu kan? Nah, jadi setiap kali kita menaruh harapan kepada seseorang, ada kemungkinan kita disappointed. Saya rasa itu adalah sebuah hukum alam yang normal. Ya kan? Jadi kalau kita punya menaruh harapan, berharap orang menolong, ya it's fine. Gitu. Nah, apakah berharap kepada Tuhan tidak mungkin kecewa? Tergantung. Nah, kalau saya berharap kepada Tuhan dan Tuhan harus melakukan seperti yang saya harapkan, kemungkinan besar saya akan kecewa. Ya kan? Nah, ketika saya berharap kepada Tuhan, maka saya harus melepaskan semuanya itu kepada Tuhan dan berkata, look, I need you, God, to help me. I don't know how you will help me, but you have to help me. Nah, lalu kita bilang, ya, yeah, you know better than I do. Jadi kita berharap kepada Tuhan. Jadi, I don't know apakah penjelasan itu menolong atau tidak. Mudah-mudahan. Oke, itu dia. Dan ada beberapa peserta kita, teman kakak abang kita yang tertarik dengan brokenness, Bang. Dari Bang Herbert dan Bang Purwanto. Lebih lanjut tentang brokenness sebagai salah satu situasi syarat penting pertemuan dengan Tuhan, Bang. Boleh nggak Abang jelasin lebih lanjut hal ini dalam ranah realita dan konkretnya di masa kini? Apakah itu memang harus terjadi terus-menerus dalam pertemuan dengan Tuhan, brokenness itu, Bang? Not necessarily, ya, not necessarily, tidak selalu juga. Tetapi yang mau saya katakan tadi, brokenness itu sering sekali bisa menjadi pintu datangnya harapan. Kalau kita aware, kalau kita aware dengan itu. Nah,
Dengan begitu, jadi kita nggak mesti juga harus merusak diri sendiri. Karena kalau kita ngomong, oh brokenness is the only way for us to meet God, lalu kita mungkin akan create our own brokenness, ya kan? Nah, yang mau saya katakan adalah, kalau karena berbagai hal-hal yang ada di sekeliling kita yang mungkin kita tidak bisa kendalikan, kita mengalami kerusakan-kerusakan itu tadi. Loneliness, kita merasa diperlakukan unjust, kita dibohongin orang, kita ketipu apa segala macam, kita whatever, ya, kita tired and everything. Itu bisa menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Kapan Elia dipulihkan oleh Tuhan? Kapan dia mengalami perjumpaan yang spesial dengan Tuhan? Saat dia melarikan diri itu bukan? Ya, saat dia habis bertempur dari Gunung Karmel, dia kelelahan luar biasa. Kelelahan itu adalah sebuah kelelahan spiritual, di mana dia merasa bahwa dia sudah berperang sendirian melawan seisi jagat pada waktu itu. Dia kelelahan. Lalu dia berkata, udahlah Tuhan, capek aku. Nggak bisa diurus ini bangsa ini. I give up. You take care of them. I'm enough. Gitu kan. Lalu dia capek, tertidur. Apa yang Tuhan lakukan? Disuruhnya malaikat, bangunin dia, kasih makan. Saking capeknya dia, habis makan, tertidur lagi dia, kedepup gitu kan. Dibangunin lagi, kasih makan lagi. Pup, tidur lagi. Dengan tenaga yang baru itu, kemudian dia berjalan jauh ke gunung Tuhan. Dan disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah keletihan itu, Tuhan tidak menjumpai dia di dalam wujud yang hebat biasa. Tidak dalam gempa, tidak dalam petir, tidak dalam api, tidak dalam topan. Tapi dalam hembusan angin yang lembut. Disitulah baru Tuhan datang. Jadi waktu kita letih, yang kita butuhkan jangan-jangan bukan tanda-tanda spektakuler. It's a whisper. A whisper. God said, I'm here with you. Gitu. So, it's brokenness. It's brokenness. Orang yang sedang melayani Tuhan dengan giat pada titik tertentu mengalami kekecewaan yang luar biasa. Dan Allah merenew dia dengan mengadakan perjumpaan. So, it's brokenness. Ya kan? Ketika kita lelah menunggu di kantor berharap bahwa Tuhan akan membaharui dan kita nggak ada tanda-tanda kantor ini lebih baik, nggak ada tanda-tanda tempat kerja kita ini lebih mendekat kepada Tuhan. Dan kita tired dan kita bisa give up. Ya kan? Don't give up, not yet. Gitu ya. Tunggu sampai Tuhan mengirim malaikat dan membanguni kita dan menyuruh kita jalan ke gunung lagi. Oke, sepertinya kata brokenness ini menjadi indah di kepalaku ya Bang. Ini juga menjawab sekaligus, kayaknya udah kejawab sih. Kalau dari Bang Effendi gimana Bang? Dari Bang Purwanto nanya, kalau sedang broken gimana cara minta supaya Tuhan bekerja? Karena udah broken kan udah lelah ya, udah malas ya. Itu kejawab ya Bang ya? Atau siapa tahu Bang mau menambahi? Iya. Mungkin yang mau kita lihat di dalam Alkitab adalah just don't lose your hope even if you are broken badly. Seandainya pun kita betul-betul hancur lebur, one thing yang harus kita sisakan. Aku nggak ingin kehilangan harapan dari Tuhan. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gitu ya. Gunung batuku, gitu ya. Dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya, gitu kan. It's beautiful. Dia bilang, terserahlah, semua boleh hancur. Satu yang nggak boleh. So, brokenness is beautiful. Kalau kita mengalami brokenness itu in God's way. Ya, bukan karena kita ceroboh. Nah, kalau kita broken karena kita ceroboh, kita berharap itu menjadi jalan pertobatan, dan tentu kita akan berjumpa dengan Tuhan kalau kita bertobat biasanya.
Oke, terima kasih Bang. Terus ada juga dari Kak Mutiara Sitaurus. Agak kembali ke topik yang sebelum ini Bang. Jadi kata kakak ini bagaimana membedakan suatu hal yang bisa kita ubah dengan sesuatu yang harus kita terima Bang? Aku rasa nggak ada rumus. Nggak ada rumus untuk itu. Itu yang disebut dengan discernment dalam bahasa Alkitab. Kepekaan. Nah, kita perlu mencoba memperbaiki segala sesuatu yang salah tanpa lelah. Dan setelah kita terus mencobanya, dan tidak ada hasil juga, to the point sampai kita berkata, that's enough, and then we receive it. Gitu. Ya kan? Just stop. Jadi jangan juga cepat menyerah sebelum mencoba, gitu sih. Nah, itu discernment sih kalau menurut saya. Kemarin kita ada bicara bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan di dalam keadaan-keadaan mengambil keputusan. Nah, kemarin kita mengatakan kehendak Tuhan itu kita dapat dari firman-Nya dan dari juga the counsel of God's people, nasihat dari orang-orang umat Tuhan di sekeliling kita. Jadi, that's how we need to know. Jadi, waktu kita berada di dalam posisi seperti yang dibilang Kak Muti ini, kita perlu kembali kepada firman Tuhan, apakah ada bimbingan tentang hal-hal seperti itu? Apakah ada? Nah, ada banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab, orang itu tidak berhenti berharap, terus berharap. Gitu. Tetapi dia berharap itu tidak kemudian menjadi maksa kali ya. Nah, jadi dia bisa berdamai dengan keadaan yang belum bisa dirubahnya, sambil dia terus berupaya dan berharap bahwa keadaan yang harusnya dirubah itu bisa dirubah. Jadi itu yang disebut dengan peace di dalam batin kita. Kita belum bisa merubahnya, kita belum bisa memperbaikinya, tapi kita bisa at peace dengan itu, sambil terus berharap bahwa one day God will change what we would like to see change. Oke, jadi tidak ada rumusnya. Nah, kalau begitu Bang, oh ya ada yang bertanya lagi kah ini? Oh tidak ada pendapat-pendapat. Isi brokenness, broken badly, disitulah kita merasakan iman sesungguhnya adalah anugerah semata. Wah, ya, terima kasih Amang Sintua kami. Oke, Nah, mungkin ada, ya silakan Bang. mengutip, ya, saya ingin mengutip. Ada satu tulisan yang baik, ya. Nah, tulisan ini ditulis oleh bekas dosen saya, jadi bekas dosen Bang Herbert juga ini mestinya. Karena kalau bekas dosen saya berarti bekas dosen Bang Herbert ini. Namanya Dr. Charles Ringma. Dia mengutip dari sebuah buku yang berjudul Hope in Time of Abandonment. Ya, pengharapan ketika kita ditinggalkan, pada saat-saat ditinggalkan. Ditulis oleh seorang teologian yang bernama Jacques Ellul. Dia mengatakan begini, ada 6 ya, ada beberapa bagian yang penting tentang hope. Hope is truly born in the midst of seemingly impossible. Hope itu dia bilang lahir di tengah-tengah situasi yang kelihatannya mustahil. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah keadaan, this is not possible, itu adalah tempat di mana kita menumbuhkan hope. It's not possible. Nah, sekali lagi ini dikaitkan dengan Tuhan ya. Jadi bukan not for my interest. It's about God and His purpose and His interest. Ya. Yang berikutnya dia bilangkan, saya terjemahkan aja ya. Pengharapan Kristen itu bukanlah sesuatu yang kecil-kecilan. Pengharapan Kristen itu adalah sesuatu yang besar melampaui apa yang sanggup kita lakukan sendiri. Itu kemarin kita bicara itu di hari pertama. Pengharapan itu berbicara tentang God so big
Nah, sesuatu yang kalau kita lakukan dengan diri kita sendiri, it is impossible. Disitulah kita berkata, God, this is not possible to do this. Gitu. Nah, kita melakukannya. Di dalam pelayanan-pelayanan kita, pelayanan mahasiswa juga banyak bicara tentang itu. Salah satu warisan yang saya terima dari pelayanan mahasiswa adalah kita sering sekali diminta untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya impossible. Tapi itu bisa terjadi. Setiap kali kita misalnya hal sederhana saja, membuat camp, ya kan? Aduh, ini uangnya udah nggak ada. Wah, besok udah harus bayar penuh ini ke Wisma, tapi belum ada DP ini guys, mana nih? Waduh, terus kita berdoa, nggak tahu gimana cara-cara. The last minute bisa tuh selesai. Itu adalah sebuah pengalaman-pengalaman kecil yang mestinya memupuk iman kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, dan itu adalah sebuah latihan-latihan iman yang baik waktu kita mahasiswa. Itu sebabnya saya sampai sekarang tidak terlalu suka membuat pelayanan mahasiswa itu mudah. Biarin aja mereka susah. Karena itu akan menjadi tempat baik buat mereka belajar bertumbuh. Ya kan? Setiap kali kita memudahkan itu, kita sebetulnya merampas hak mereka untuk belajar beriman. Ya biarin aja mereka. Jadi kalau bisa tolong, nggak usah tolong semua. Biarin mereka susah sedikit. That's the best way to help them. Iya kan? Nah, yang berikutnya dia berkata, pengharapan Kristen itu, Christian hope looks forward for the plenitude, the fullness of the not yet nature. Dia mengharapkan kepada penggenapan dari sesuatu yang belum terjadi sekarang, tetapi sudah bisa kita rasakan, yaitu kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Jadi itu sebuah penting, kita selalu berharap ya bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita, dan itu bisa menjadi tanda bahwa apa yang kita rasa tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya. Yang berikutnya dia berkata menarik. Hope is not self-fulfillment by one's own powers. Jadi harapan Kristen itu bukanlah sebuah pemenuhan oleh diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. It is not hope. Hope itu selalu berbicara tentang keterlibatan Tuhan dan tindakan Tuhan. Kalau kita memenuhi sendiri dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, maka Jacques Ellul mengatakan that is not hope. It is your achievement. So hope is not our achievement. Hope is God's power displayed to change what we believe impossible, and He makes it possible. Ya kan? Lalu yang kelima, dia mengatakan hope has critical power because it refuses to accept the way things in the light of what they can be in the promises of God. Jadi hope itu adalah sebuah kekuatan kritikal dalam diri kita yang membuat kita tidak mudah menyerah untuk merubah keadaan yang seolah-olah mustahil, tapi di dalam terang firman Tuhan, terang kerajaan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu possible. Jadi hope itu membuat kita nggak bisa, udahlah, nggak usah lagi lah, nggak bisa itu, nggak bisa itu. Dia bilang, no, we don't give up, gitu. Nah ini yang menarik, yang kita bilang tadi kritis. Kamu tadi bilang kritis, kan dia bilang gini, hope calls us to enter into conflict with God. And it is a protest before God. In that, Christian challenges God to act when what is wrong and unjust seems to prosper. Jadi itu adalah sebuah protes kepada Tuhan ketika di sekeliling kita melihat hal-hal yang salah itu seolah menjadi benar. Kita berkata, Tuhan ini salah. You have to do something to change this. That's hope. Karena kita tahu bahwa Allah itu tidak menyukai apa yang evil. Ketika evil itu diterima sebagai sebuah kenormalan, kita marah kepada Tuhan. Dan kita berkata, this is wrong. You have to do something about this. Nah, cuma hati-hati dengan ini. Biasanya, kalau kita bilang seperti ini, Tuhan bilang kata, yes,
I want you to change it, katanya nanti. Itu yang jadi problem. Yes, that's not right. We got to change it. Go and change it. Ya kan? Jadi be careful what you ask from God. Ya kan? Dia bisa bilang, well, let's change it. Gitu. So, saya pause lagi di sini. Ada satu bagian lain nanti yang saya bisa sampaikan dari kutipan tulisan Dr. Ringma ini. Tapi kita bisa pause di sini dulu. Siapa tahu ada pertanyaan lain. Oke, jadi di sini Bang Armen bertanya tidak melalui chat ini, katanya tidak bisa di chat. Jadi abang ini nanya Bang, lebih baik dengar khotbah-khotbah tentang kesuksesan kah supaya lebih berharap dibanding dengan khotbah-khotbah tentang pikul salib? Karena secara manusiawi kita kan lebih nyaman dengan kesuksesan ya Bang. Menarik, boleh Bang? Iya, kalau kita sudah mengalami kenyamanan, justru itu adalah tempat yang tidak baik untuk tumbuh suburnya harapan. Iya kan? Itu bisa membuat kita menjadi kecanduan. Kenyamanan itu bisa bersifat toksik dan adiktif. Trust me. Setiap kali kita menikmati makanan enak, kita selalu ingin kembali ke makanan enak itu. Betul? Demikian juga hidup. Hidup yang terlalu nyaman itu bisa menjadi toksik, bisa menjadi adiktif. So, bukan berarti kita kemudian harus mencari penderitaan sendiri. Tapi, no, it's not the best place to experience the hope kalau kita sudah nyaman. Kesakitanlah yang biasanya membuat kita sering mencari Tuhan. Biasanya. Jarang sih. Itu sebabnya, probably. Itu sebabnya mungkin Tuhan mengatakan, kisah-kisah itu adalah kisah-kisah itu. Kapan orang Israel mulai memalingkan wajah mereka dari Tuhan? Setelah mereka sangat makmur. Setelah mereka makin kuat secara kerajaan, sebagai politik, mereka take for granted everything. Lalu mereka melupakan jati diri mereka, identitas mereka. Mereka melupakan covenant mereka. So, saya sih nggak terlalu yakin bahwa, khotbah-khotbah itu bisa menjadi seperti sebuah lullaby juga sih, dongeng. Membuat rasa kita nyaman, but I don't think that is a place where we can grow. Oke, itu tentang kenyamanan ya. Boleh nanya Bang? Boleh. Oh iya, dari Bang Daniel, silakan Bang. Bang Pendi. Ini dengan Daniel Bang. Oh iya, Daniel. Oke, Bang Daniel, monggo Bang. Saya ikut dari awal dari pertemuan ini dan sangat luar biasa, memberikan begitu banyak insight dan juga perspektif-perspektif baru. Apalagi ketika bicara tentang pengharapan, karena topik ini memang di tengah dunia yang sangat terbuka ini, orang bisa banyak dari sumber tentang belajar tentang pengharapan, dan dia bisa bangun opini sendiri. Tetapi menarik ketika Abang kembali membawa kepada hal yang mendasar, itu kepada kebenaran firman Tuhan. Yang saya tanyakan seperti ini, Bang. Kalau misalnya kita di dalam kondisi mungkin disebut dengan penderitaan. Penderitaan mungkin bisa karena kita mengalami satu penyakit misalnya, satu penyakit yang kemudian kita berharap pulih, tapi pada kenyataannya kita harus menerima sebuah situasi bahwa kita harus menerima dan berdamai dengan
penyakit kita itu, lalu karena memang tidak bisa sembuh misalnya gitu, Bang, berdamai dengan penyakit kita itu, lalu kemudian kita mengatakan, oke, nah, situasinya sudah begini, baik aku hidup, aku mati, aku sudah bersama-sama dengan Tuhan. Itulah declare iman. Apakah itu bisa dikatakan dalam situasi kehilangan pengharapan? Jadi kita mengharapkan Tuhan mengakhiri hidup kita karena kita merasa bahwa toh ini nggak bisa diperbaiki, nggak bisa sembuh juga gitu. Kita pada akhirnya menerima situasi itu, bahwa oke, ini tidak akan sembuh, saya akan bersama-sama dengan ini seterusnya, dan saya tidak marah dengan itu. Saya menikmati situasi itu, gitu ya. Lalu karena saya percaya bahwa oke, walaupun ini tidak selesai, tetapi saya percaya bahwa hidup saya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Apakah di balik statement itu ada nuansa sedang kehilangan pengharapan? Kalau diperhadapkan dengan yang seperti itu, Bang. Ya. Saya ingin mengajak kita melihat dua case dalam Alkitab yang berkaitan dengan ini. Case yang pertama adalah case yang dialami oleh Paulus. Itu adalah case klasik. Jadi dia mempunyai sebuah masalah dalam dirinya yang sampai sekarang para ahli Perjanjian Baru, para ahli Paulus tidak pernah sepakat. Apa itu duri dalam daging yang dia sebut? Dia berkata, berkali-kali aku minta supaya Tuhan mengambil ini. Tapi Tuhan bilang, no, aku nggak akan mencabut itu dari kau. Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Jadi dia punya satu kelemahan. Ada yang mengatakan itu adalah kelemahan fisik, ada yang mengatakan itu adalah kelemahan tabiat. We don't know which one. Very sulit untuk menjudge-nya dengan baik. Jadi saya kira saya tidak ingin lebih pintar dari para ahli-ahli itu. Jadi ada beberapa dugaan dengan teori masing-masing dan kelihatannya tidak ada konklusi yang meyakinkan. It's either physical weaknesses or mental or psychological weaknesses. Ada sesuatu yang Tuhan bilang, yang satu ini kau harus terima sebagai duri dalam daging yang nggak akan pernah meninggalkannya. Dan untuk itu kasih karuniaku cukup. Kalau itu adalah kelemahan fisik, maka Tuhan berkata, aku tidak akan terhalang untuk bekerja melalui kelemahan itu. Kalau itu adalah kelemahan psikologis, Tuhan berkata, aku akan menerima kecacatan psikologismu, aku akan mengampunimu kalau kecacatan itu akan membuat kau jatuh dalam dosa. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini adalah sebuah potret yang menarik. Ya, orang besar seperti Paulus tapi itu yang membuat dia menurut saya cukup humble. Ketika dia pergi kepada orang-orang Korintus yang sangat tergila-gila dengan kehebatan mereka, Paulus datang dengan kerendahan hatinya. Dia mengatakan, aku punya banyak kelemahan. Dan surat yang saya katakan tadi justru dituliskan kepada orang Korintus yang membanggakan kehebatan-kehebatan mereka. That's the case, one case. Case kedua adalah kisah tentang kebangkitan. Ya. Kisah kebangkitan itu menjadi menarik. Saya tadi menyebutkan tentang bekas paku di tangan Yesus yang entah kenapa setelah dia bangkit itu tidak hilang. Aneh loh. Dia bangkit dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang sering disebut dengan tubuh yang dipermuliakan, atau tubuh kebangkitan, whatever it is. Tapi dia memilih, setelah dia bangkit, dia akan membawa tanda luka itu. Mungkin dia akan mau mengatakan, so that everyone will remember, the fellowship with the risen Savior is the fellowship of the wounded. Supaya semua orang akan ingat di sepanjang kekekalan bahwa persekutuan dengan Allah, dengan Tuhan yang bangkit itu adalah persekutuan orang-orang yang datang dengan lukanya masing-masing. Dan dia
akan disembuhkan, dan dia akan membawa scars itu. So, di akhir zaman nanti kita akan berbagi cerita tentang wounds yang kita bawa selama hidup kita. Dan kita akan punya cerita tentang kasih karunia Tuhan yang melampaui wounds itu, tapi tidak menghalangi Tuhan untuk memakai kita untuk tujuan dan maksudnya yang lebih besar daripada keterbatasan kita. So that's dua kisah itu mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa apa yang disebut oleh Kak Friska tadi, berdamai dengan brokenness, mungkin bisa menjadi sebuah kisah buat kita. It is the fellowship of the wounded people. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan dan bersekutu di sekitar Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang datang dengan luka kita masing-masing. Bisa luka fisik, bisa luka batin, bisa luka psikologis, apa saja. Dan Yesus memutuskan dengan kehendaknya yang sempurna itu, bahwa dia tidak mau membuang tanda luka itu. Dia membawanya bersama dengan dia kepada kekekalan. So when we meet Jesus later, kalau kita ketemu Yesus nanti, dia akan berkata, I still carry the scars. Jadi, it's okay. Kita akan berjumpa juga. Jadi, kita nggak perlu minder. Kita nggak perlu minder bertemu dengan Tuhan dengan luka-luka kita. Tuhan berkata, I have my own. I do it for you, but this is still the pain, the wound, luka itu. So, this is the fellowship of the wounded people. Gimana, Daniel? Thank you, Bang. Terima kasih banyak. Saya dan Mita sangat terberkati. Thank you. Thank you, Bang. Oke, makasih pertanyaannya juga Bang Daniel. Nah, Ya, kemudian, ya Bang. Ini juga ada pertanyaan yang konkret di masa kini, Bang, dari Bang Immanuel Maradavan Siregar. Abang ini bertanya, Bang. Bang, di tengah kondisi pandemik ini kita dihadapkan pertanyaan yang seakan simpel, tapi nyatanya nggak simpel-simpel amat. Agak sulit menerima COVID ini sebagai hukuman dari Tuhan. Dan di saat yang sama juga agak sulit menerima ini sebagai berkat dari Tuhan. Bagaimana sikap akseptasi penerimaan ya? Dan sikap berharap yang proper untuk keadaan seperti ini, Bang? Nah, apakah COVID ini hukuman atau berkat? Kalau saya ditanya, saya berkata it's neither. COVID itu adalah keniscayaan yang bisa terjadi di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini, di tengah dunia yang rusak ini. Itu keniscayaan. Ya kan? Itu sebabnya ketika kita nanti tiba di kekekalan, salah satu janji Tuhan, nggak ada lagi sakit penyakit. Nah, sakit penyakit itu bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satu oleh virus. Either virus itu muncul karena kesilapan manusia, kecerobohan manusia, atau natural, we don't know. But we don't live in the perfect world. Kita tidak hidup di tengah dunia yang sempurna. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat harapan di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah ini? Ya. Nah, kalau saya melihat COVID ini bisa menjadi sebuah berkat kalau kita menyikapinya dengan baik. Misalnya begini. Apa sih baiknya COVID ini? Menurut saya baiknya COVID ini adalah mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab dengan hidup kita. Menjaga kebersihan diri. It's simple. Simple responsibility. Sesuatu yang bertahun-tahun orang sudah abaikan. Ya kan, menjaga kebersihan, melindungi diri dan melindungi orang lain, itu adalah sebuah hukum hubungan antar manusia yang sangat basic yang kita sudah lupakan. Jadi sebetulnya ketika saya misalnya memakai masker dan menjaga diri di dalam COVID ini, maka yang saya lakukan adalah saya melindungi diri saya dan saya melindungi orang lain. Jadi itu adalah sebuah hukum hubungan antar manusia yang sangat prinsipil dan basic. Fundamental. Nah, COVID mengajarkan kita kembali kepada apa yang bertahun-tahun kita nggak pernah praktekkan dan kita nggak pernah pedulikan. It is a blessing. Ya kan?
ketika kita kemudian mulai melihat orang-orang yang terdampak oleh COVID ini dan kita tumbuh rasa simpati kita dan keinginan kita untuk menolong, bukankah itu adalah berkat? Lalu tumbuhlah di dalam hati kita kepedulian kepada orang lain. It is blessing. Apakah ini hukuman dari Tuhan? I don't know. I don't know. Setahu saya yang pernah mengatakan ini hukuman dari Tuhan sudah 4 kali meralatnya dengan konteks yang berbeda, ya kan? Sebentar sini, wah ini gara-gara satu kelompok orang dianiaya nih di Uighur, wah marah Tuhan, pusing dia. Rupanya nggak cuma di China, pindah ke tempat lain, aduh harus diralat lagi deh, gitu. So I don't know. Kalau saya ditanya, this is just keniscayaan. It's fine. Sama seperti semua yang lain. Nah, bagaimana kita bisa merubah hal-hal yang ada di sekeliling kita ini menjadi kesempatan kita mengalami berkat Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, saya rasa itu adalah hal yang penting kita tanya. Oke, jawaban yang sangat komprehensif ya Bang, makasih ya Bang. Juga ini ada pertanyaan terakhir dari No Name Bang. Ya, No Name. Jadi ini nggak ada di kolom chat Bang, jadi masuk ke chat kita. Jika penderitaan merupakan tempat subur untuk tumbuhnya harapan, kemudian apakah kita tidak bisa memiliki harapan di dalam sukacita atau di dalam kondisi kita yang baik? Kemudian, apakah kita harus bersedih setiap hari agar dapat mengalami pengharapan dalam Tuhan? Mungkin agak terjawab, tapi kalau Abang mau menambahi, boleh Bang. Iya, nah pertama saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa penderitaan itu sebaiknya bukan penderitaan yang sia-sia, tapi penderitaan yang mendatangkan kebaikan kepada kita ya. Dan kemudian penderitaan itu bukan penderitaan yang lahir karena kebodohan kita. Di dalam tradisi Kristen ada banyak sekali orang-orang yang dengan sengaja memilih jalan hidup yang sulit sehingga dia menderita. Misalnya Fransiskus dari Assisi, ya kan? Dia dengan sengaja memilih jalan menderita, ya kan? Di zaman kita barangkali Bunda Teresia memilih jalan yang membuat dia menjadi rentan, bisa tertular kusta dan lain-lain, dan dia melayani mereka. Sampai akhir hidupnya dia nggak pernah tuh tertular kusta, walaupun dia nggak pernah sungkan memegangi tangan mereka langsung, melanggar semua aturan-aturan dari standar kesehatan. Orang kusta dipegang aja, cuma dia nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa-apa. God protects, ya kan? Nah di situ kita melihat bahwa, nah apakah kita bisa menemukan pengharapan di tengah-tengah kegembiraan, keberhasilan? Yang seperti saya bilang tadi, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Kapan kita betul-betul, sering sekali kenyamanan, kemudahan hidup itu membuat semuanya menjadi take for granted. Itu adalah sifat manusiawi kita yang tidak terlalu baik. Ya kan? Tapi waktu kita kehilangan semua itu, kita baru mulai sadar, oh mak, this is not easy life gitu. Lalu kita mulai mengharapkan pertolongan Tuhan dan lain-lain. Jadi bisakah kita mengalami pengharapan di tengah sukacita? Harusnya pengharapan itu kita alami baik dalam suka maupun duka, baik di dalam masa untung ataupun buntung, ketika kita gembira ataupun ketika kita meradang, itu harusnya tetap kita alami pengharapan. Nah, di hari pertama saya mengajak kita untuk mengingatkan kita di dalam konteks Alkitab dan teologi Kristen, hope yang kita bicarakannya adalah hope yang berbicara tentang gambar yang lebih besar daripada cita-cita kita dan keinginan kita, tapi bicara tentang kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini dan bagaimana kita melempatkan diri kita di dalam konteks bahwa kita ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan, kehendak apa untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. So that is the place di mana kita menempatkan hope itu. Nah, ketika kita mengalami penderitaan di tengah perjalanan hidup kita karena kita sedang mengikut Tuhan, maka itu adalah sebuah
tempat yang baik di mana kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Jadi konteksnya, this is not all suffering. Jadi ini bukan general suffering. Ini adalah penderitaan karena kita menempatkan hidup kita di dalam konteks kerajaan Allah. Nah, di tengah-tengah itu kita bisa mengharapkan pengharapan dari Tuhan. So, bagaimana penderitaan-penderitaan yang lain? There are many kinds of suffering. Tapi kita sedang berbicara tentang penderitaan sebagai orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Gitu. Oke, itu dia. Dan tidak terasa kita sudah menyelesaikan 3 dari Hope Series. Dari Old ke New Testament sampai in our time. Dan untuk yang terakhir kalinya di series ini, Bang. Adakah closing statement dari Abang untuk meresultankan ketiga series ini, Bang, untuk kita semua? Baik, thank you. Nah, apa yang menjadi benang merah dari pembicaraan kita tentang hope? Nah, benang merahnya pertama saya kira, dan itu harusnya menjadi benang merah tunggal, yaitu God, Allah. Ya, bagaimana kita bisa memusatkan hidup kita di dalam perspektif kerajaan Allah. Disitulah kita akan menemukan harapan itu, ya kan? Nah, jadi kita menaruhnya di situ, menempatkannya di situ. Nah, jadi benang merahnya adalah hope in God, ya kan? Nah, di hari pertama saya mengatakan dalil yang kita pakai di sini adalah kalau harapan itu dikaitkan dengan Tuhan, maka semakin kita dekat kepada Tuhan, maka semakin besarlah kita memiliki harapan. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka semakin miskinlah kita dengan harapan. So, kalau kita ingin menemukan hope, we need to walk close with God. Kita harus berjalan dekat dengan Tuhan, dan disitulah ada harapan. Harapan itu bisa pemulihan kita dari kehancuran hidup kita, supaya kita bisa lebih baik dipakai Tuhan. Harapan itu bisa berarti bahwa bagaimana kita bisa dipakai Tuhan lebih baik lagi di kemudian hari untuk melayani orang lain, melayani siapa saja. Bagaimana kita bisa menjadi alat-alat yang baik dipakai Tuhan untuk menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karya Tuhan di tengah-tengah dunia. So that's where we place our hope. Disitulah kita menempatkan hope kita. Jadi hope ini nggak berbicara tentang, waduh aku pengen banget nanti naik gaji. It is not hope actually, it is wish. Itu beda wish dengan hope, ya kan? It's my wish. Ya, jadi kita bicara tentang it's a big hope. Hope yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, sebelum saya tutup, saya kira saya ingin sharing lagi. Ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Kalau kita ingin membuat komunitas meja belajar ini menjadi sebuah komunitas meja belajar yang benar, bagaimana kita mewujudkannya? Apa yang akan kita bicarakan di sini? Kemarin kita diskusi ya, kita menarik, kita bilang, maulahkah kita? Apakah kita berani menjadi sebuah komunitas di mana kita tidak merasa sungkan untuk membicarakan hal-hal yang mungkin kita sungkan bicarakan kalau di persekutuan-persekutuan. Contohnya, bagaimana berbicara tentang apa sebenarnya yang dikatakan Alkitab tentang LGBT. It's our reality. Nah, tetapi kita ingin komunitas ini menjadi komunitas belajar. Belajar itu artinya kita tidak takut untuk mengeksplor sesuatu. At the end of the exploration, mungkin kita belum tentu sampai kepada konklusi, tapi kita learning, kita belajar. Gitu. Jadi kita ingin menjadi komunitas yang respectful satu dengan yang lain, dan apa saja. Dan kita ingin, itu tadi saya bilang, kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah isu-isu yang menakut, apa yang kita sungkan untuk bicarakan, mari kita berharap kita bertemu dengan Tuhan di situ. So that's the desire gitu. Jadi kita berharap ini menjadi sebuah tempat di mana kita semua datang di sini tidak dengan sikap bahwa I know everything already. Saya bilang,
saya tidak tahu banyak hal, tapi saya ingin belajar di sini. Jadi kita akan membuka ruang-ruang di mana kita akan memasuki topik-topik, ya sebagian topiknya ya biasa seperti ini, nggak ada yang mengerikan. Tapi kita juga mungkin akan berbicara tentang topik-topik yang bagi banyak orang, ini yang dibahas ya kan? Nah, let's talk as fellow Christians. Itu sebabnya kita menyebut ini sojourner. Ini adalah perjalanan bersama dari orang-orang yang mencari Tuhan di dalam perjalanan hidupnya lewat berbagai macam isu dan pergumulan di dalam keseharian kita. So, itu harapan kita teman-teman. Thank you. Oke, terima kasih banyak ya Bang Effendi. Dan teman-teman, moderator juga mau menginformasikan bahwa komunitas meja belajar hadir setiap bulan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, yaitu di setiap hari Rabu, jam 7 sampai jam setengah 9. Kebetulan udah lewat ya, maaf ya teman-teman. Dan kita akan berjumpa lagi di komunitas meja belajar di tanggal 3 Juni. Jadi di minggu pertama bulan depan, dengan series yang baru, yaitu Sojourner Series Workplace Series. Itu di pertemuan pertama dengan tema Calling, Career, and Challenge oleh Bang Purwanto Siagian yang bersama dengan kita tadi juga ikut bertanya. Dan untuk menutup pertemuan kita ini, saya undang kepada Bang Fromin. Adakah di sini Bang Fromin bersama kita untuk menutupnya dalam doa? Udah nggak ada lagi dia. Oh iya, kalau gitu kita tutup oleh ada. Ada Kak Muti ini, Kak Mutiara. Oke, Kak Mutiara. Boleh Kak Muti tutup dalam doa. Ini kenapa aku ditodong suruh berdoa nih berarti pikirnya. Speakernya rusak, Bang. Oh, Oke. speakernya rusak. Ya udah dah, terserah Jessica deh. Oke deh, kepada Bang Gun. Hah? Bang Gunawan. Oh, Bang Bang Gunawan. Gunawan. Yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik hidup dan kehidupan kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di hari-hari yang kami lalui dengan penuh tantangan ini ya Bapak, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan lawatan Tuhan setiap saat Bapak. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sampai saat ini bisa kami rasakan, kami bersyukur buat setiap hal yang bisa kami rasakan di setiap harinya ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan di malam hari ini melalui persekutuan ini kami mau belajar ya Tuhan untuk terus berharap kepadamu, berharap di tengah-tengah apapun yang kami hadapi sekarang ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui persekutuan ini kami bisa bertumbuh, melalui persekutuan, melalui firman-firman Tuhan, juga melalui harapan yang kami timbulkan bersama dengan Engkau. Kami tutup pertemuan ini ya Tuhan, melalui nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, teman. Thank you, Igun. Terima Jadi, kasih. bulan depan itu topik kita bicara tentang workplace ya. Jadi ada beberapa alumni yang akan sharing nanti di situ. Jadi formatnya juga beda. Ada talk show, ada ceramah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sebagian kita sudah bekerja, nanti kita bicara tentang itu. Nanti yang sesi pertama Bang Purwanto ya, yang akan membawa, lalu nanti berikutnya ada Bang Wandi ya, dan beberapa teman yang lain. So, jangan lupa untuk bergabung lagi. Bang Purwanto, terima kasih untuk kesediaannya untuk bulan depan. Terima kasih Bang, terima kasih tawarannya juga. Oke, thank you Bang. Thank you teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih Jessica, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Shalom.
Ya siap, ini paling mau evaluasi. Udah bisa dimatiin. Apa lo? Goldis siapa di situ? Gigit tisu. Ah, oh gigit tisu. Goldis, kenapa gigit tisu? Semua orang sibuk. Kesepian deh. Biasa. Goldis langsung diam-diam. Ini nunggu orang keluar satu-satu nih, baru habis itu evaluasi. Masih ada 11 orang. Entah. Ada yang kurang jelas suaranya ya? Kita masih hidup.